Halo, ya gue baru mendapat kabar kemarin dimana Evan Dimas berpisah dengan Persik Kediri. Kita tahu Evan Dimas ini adalah dulu salah satu talenta terbaik timnas Indonesia, dan Evan Dimas bermain untuk timnas Indonesia sampai 2022 ya, sampai kualifikasi Piala Dunia terakhir. Kualifikasi Piala Dunia terakhir ya. Setelah itu dia udah nggak pernah dipanggil lagi. Oke, kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin ya, sorry ya, kemarin. Jadi sampai 2022 dulu ya, atau 2021 akhir. Oke. Jadi Evan Dimas yang bisa dibilang diakhiri kerjasamanya dengan Persik Kediri ini menambah data bahwa bisa dibilang eranya Evan Dimas ini setelah masuk senior bener-bener gagal ya, gagal meraih apapun. Bisa dibilang kalau kita tahu eranya Evan Dimas di U19 2013 tuh, ketika mereka juara Piala AFF, seperti tidak tertular ketika mereka naik ke level senior. Kita tahu di level senior mereka gagal di AFF, di kualifikasi Piala Dunia juga gagal. Jadi ya ini sebenarnya adalah lampu merah ya, bisa dibilang bukan lagi lampu kuning, tapi lampu merah bahwa ternyata pembinaan dan grassroots kita ini memang sangat minus, bisa dibilang ya, sangat minus gitu. Kalau kita melihat pembinaan dan grassroots di zaman dulu ya, sebelum sekarang kan sedang dirombak habis-habisan sama Pak Erick Thohir. Sedang mencoba, mereka bahkan bekerja sama dengan KNVB. Pak Erick Thohir bekerja sama dengan KNVB untuk membenahi grassroots dan pembinaan. Tapi sebelum ini, kita tahu bahwa pembinaan sepak bola yang so far ya, untuk gua pembinaan yang paling bagus, dimana pemain-pemain di grassroots ini selalu berhasil menghasilkan pemain yang bisa diandalkan untuk timnas, yaitu Asprof Jawa Timur. Dimana Asprof Jawa Timur dari generasi ke generasi selalu menghasilkan pemain penting untuk timnas. Evan Dimas pun adalah kelahiran Jawa Timur ya, kelahiran dari Asprof Jawa Timur, Persebaya. Dan sekarang ada Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari yang juga berasal dari Asprof Jawa Timur. Jadi memang di setiap generasi Asprof Jawa Timur ini selalu menghasilkan pemain bintang ya untuk timnas Indonesia. Tapi sehebat-hebatnya pemain Jawa Timur, nyatanya ketika mereka mencoba bersaing di Eropa, kesulitan juga. Marcelino so far petualangannya di Eropa juga tidak terlalu mulus. Di KMKZ Deinze juga dia jadi cadangan ya, bisa dibilang di klub Liga 2. Sekarang di Oxford juga dia belum mendapat menit bermain di Oxford. Jadi sehebat-hebatnya juga asal Jawa Timur, nyatanya pemain yang dilahirkan pun belum bisa lah bersaing di level tertinggi Eropa. Jadi memang kalau kita bicara grassroots dan pembinaan apalagi di U17 ke bawah ya, ini memang I'm so sorry, untuk gua sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Dan menurut POV gua sebagai netizen ya, melihat pemain-pemain yang ada mulai dari dulu eranya Bambang Pamungkas dan kawan-kawan, eranya Evan Dimas dan kawan-kawan, banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Dimulai dari elementernya ya, mulai dari bener-bener dari sangat dasar. Menurut gua, hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dirubah sejak dini. Tolong untuk, gua mohon banget ya, untuk SSB, terutama SSB yang bisa dibilang tidak mewah ya, atau SSB daerah bisa dibilang, gue
dengan sangat mohon banget jangan lagi mengedepankan soal teknik permainan. Jangan lagi memprioritaskan soal teknik permainan. Tapi tolong develop player-player ini, ya, player-player muda ini, tolong develop dari hal yang paling basic, yaitu mindset. Jadi bukan teknik, tapi mindset. Mindset itu apa? Mindset bahwa orang yang punya skill lebih tinggi itu adalah yang paling hebat. Tolong jangan itu mindset yang diterapkan ke anak-anak ini. Tapi kalau gue bisa memberi saran, ya, ini balik lagi, ini POV gue sebagai netizen, bukan sebagai pengamat, bukan sebagai apapun, tapi so far sebagai penonton bola, gue tuh sangat greget ketika kita ngelihat pemain kita jago-jago banget dribbling, tapi passing hampir banyak yang gak nyampe. Jadi dimohon banget untuk SSB yang ada sekarang, tolong kontrol passing itu dikedepankan. Karena jago dribble tanpa kontrol passing yang bener, itu nggak akan jadi apa-apa juga. Lu jago dribble, gocek-gocek, bisa ngelatin 2-3 pemain, tapi lu nggak bisa passing ke striker lu, sama aja bohong. Jadi untuk gue mindset ini yang harus diterapkan. Kontrol passing dulu, baru ke dribbling, teknik, kayak gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah mindset ketika masuk ke lapangan. Dimana mindset lu ketika lu masuk ke lapangan, ini tolong ya, gue mohon banget untuk terutama SSB ya. Yang kedua adalah lu masuk lapangan, tujuan lu adalah mencetak gol. Lu masuk lapangan, tujuan lu adalah mencetak gol, bukan menunjukkan kalau lu hebat. Enggak. Tapi lu harus menunjukkan kalau lu tuh berfungsi untuk tim. Berfungsi untuk tim. Kenapa? Tujuannya itu bukan lu memamerkan skill lu ke depan banyak orang, tapi lu memamerkan kepintaran lu untuk menghasilkan assist atau mencetak gol. Jadi mindsetnya harus dirubah, bahwa orang yang hebat, pemain bola yang hebat, itu bukan pemain bola yang jago dribble, tapi pemain bola yang mengerti timing, kapan harus dribble, kapan harus kontrol, kapan harus mencetak gol, kapan harus passing, dan passingnya pun bener. Lionel Messi itu tidak akan sebesar sekarang tanpa mindset itu. Percuma dia banyak dribbling, tapi kalau dia nggak bisa berguna untuk tim, nggak bisa bikin assist dan mencetak gol, dia nggak akan jadi Messi yang sekarang. Sekalipun dia dribblenya sedewa sekarang gitu, nggak akan. Messi itu bisa sebesar sekarang karena dia menciptakan assist dan mencetak gol untuk timnya, dan juga dia bisa passing yang benar. Jadi dribbling itu bukan faktor utama untuk gua, apalagi kalau lo adalah pemain profesional gitu. Jadi itu mindset yang kedua. Mindset yang ketiga adalah profesional. Kita sebagai netizen pasti sudah paham lah bahwa pemain-pemain yang besar dari SSB Indo, kebanyakan, gue nggak bilang semuanya, kebanyakan belum paham arti profesional itu apa. Arti profesional itu dalam artian bukan hanya lu setuju dengan kontrak lu, bermain sesuai kontrak lu, bermain sesuai posisi lu. Nggak begitu. Maksud profesional itu nggak begitu. Tapi hal paling dasar adalah profesional menjadi seorang atlet. Jadi gue harap SSB ini mengajarkan bagaimana caranya profesional sebagai seorang atlet. Makannya yang benar, fisiknya yang benar, mentalnya juga yang benar. Passing control tadi udah gue jelasin. Karena ketika Sintayong datang ke sini 2020 akhir, satu hal yang paling disorot oleh Sintayong adalah masa otot dari pemain, kemudian cara bermain kita yang ngawur, kebanyakan dribbling tapi visi main nggak ada. Itu kan yang dikeluhkan oleh Sintayong.
kemudian makan, jam tidur. Itu kan yang dikeluhkan oleh Sintayong. Dan juga perilaku, attitude si pemain. Ketika Sintayong datang, kemudian ketika dia kan langsung mengangkat 2 generasi kan. Bayangkan pemain kayak Yuda Ferbian yang baru 19 tahun, yang seharusnya lagi moncer-moncernya menjaga itu semua, malah main ke klub Malang. Ibaratnya malah party-party di usia yang masih 19 tahun. Dimana seharusnya di posisi itu dia menjaga badannya, dia menjaga jam tidurnya, dia menjaga makannya, dia menjaga attitude-nya. Dan bukan hanya Yuda Febrian, karena ada lagi pemain yang lain. Jadi masalah profesional ini memang menjadi PR besar. Kenapa? Ini adalah alasan utama. Kenapa pemain-pemain era Evan Dimas selesai sebelum umur 30? Profesionalitas. Ditambah faktor yang memperburuk juga adalah kualitas liga kita yang sangat di bawah. Sehingga ketika pemain kita tidak terpakai di Liga 1, mereka tidak bisa mencari klub di liga luar. Kenapa? Karena level liga kita sangat rendah. Level liga kita sangat rendah. Jadi di liga kita aja tidak terpakai, apalagi di liga luar. Itu yang akhirnya banyak mematikan karir pemain sepak bola, khususnya yang besar di SSB Indonesia. Jadi ini untuk gua ya, ini untuk gua pribadi. Baik lagi, gua mengambil kesimpulan dan opini ini berdasarkan POV gue sebagai netizen, bukan pengamat. Netizen, gue ini netizen yang melihat dari sisi luar aja. Dimana yang gue lihat dari sisi luar adalah pemain, rata-rata pemain ini secara profesionalnya emang kurang. I'm so sorry aja. Makanya kenapa pemain era Evan Dimas ini banyak yang selesai. Kalau kita bicara pemain era Evan Dimas, hanya satu yang tersisa, yaitu Dimas Derajat. Siapa lagi pemain era Evan Dimas yang masih berkeliaran ibaratnya di tim nasional? Tidak ada. Habis. Benar-benar habis. Hanya Dimas Derajat. Itu pun Dimas Derajat, ibaratnya Dimas Derajat pun sudah tidak jadi andalan di timnas senior. Sudah tidak menjadi andalan, keluar masuk timnas. Jadi itu, ini balik lagi POV gue, opini gue sebagai seorang netizen, penggemar bola, pecinta bola yang ingin sekali, kan banyak kan kita tuh menginginkan gitu, menginginkan bahwa di kita ini bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Kualitas itu bukan cuma kualitas dalam segi teknik aja, tapi kualitas dalam segi mental, fisik, attitude. Itu namanya kualitas. Jadi itu, dan gue merasakan ya, gue kan ya beratnya ngikutin banget lah sepak bola Indonesia sejak tahun 2007. Ketika itu gue pertama kali nonton timnas itu 2007 ketika Piala Asia, era Bambang Pamungkas dan kawan-kawan gitu. Itu pertama kali gue nonton timnas Indonesia. Kesananya gue selalu ngikutin sepak bola Indonesia, dan gue merasakan sendiri setelah era Bambang Pamungkas selesai, era Boas selesai, hampir gak ada pemain yang bisa, jarang pemain yang bisa survive sampai 30 plus itu, jarang banget. Satu nama terakhir yang survive itu adalah Fahrudin Arianto, yang bener-bener long last karirnya, dimana dia long last di klub, long last juga di timnas. Hanya Fahrudin Arianto seorang, sisanya udah nggak ada. Jadi dimohon banget 3 faktor ini ya,
Ini saran gue, balik lagi, ini saran ya, opini ya. Gue mohon banget 3 faktor ini lebih diprioritaskan. Sekali lagi gue ulang ya. Pertama masalah, ini kan semuanya tentang mindset ya. Mindsetnya tuh tentang, pertama, lebih mengedepankan kontrol passing dibanding teknik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah fisik mental ya, masalah fisik mental segala macam. Dan yang ketiga, masalah profesionalitas, profesional sebagai seorang atlet. Dan yang terakhir adalah, ini kan sudah sedang dilakukan juga oleh Pak Erick Thohir ya sebenarnya. Jadi ini mungkin untuk asprof yang belum memikirkan soal ini aja mungkin ya, bahwa di kita masih sangat kurang kompetisi usia umur, masih sangat kurang. Dan kita tahu PSSI ini kan uangnya makin banyak ya, karena timnas kan sekarang lagi melejit-melejitnya gitu. Gue berharap banget ya ada kolaborasi yang signifikan, yang bagus antara PSSI pusat dan juga asprof, sehingga asprof yang belum sestabil asprof Jawa Timur, gue bilang ya, asprof yang paling stabil sampai saat ini itu cuma asprof Jawa Timur, dimana kompetisi usia umurnya banyak, kemudian klub-klub amatir juga banyak yang suka scouting pemain dan lain sebagainya. Gue harap ini diikuti juga oleh asprof yang lain. Gue harapnya seperti itu. Makanya kenapa Asprof Jawa Timur selalu konsisten memberikan pemain-pemain yang berkualitas, ya karena itu tadi, usia umur berjalan, kompetisi di under profesionalnya berjalan, banyak lah, intinya banyak program yang berjalan. Dan gue harap karena uang PSSI juga makin banyak, gue harap asprof sisanya ini juga bisa melakukan hal yang sama, minimal bisa selevel Jawa Timur, sehingga kalau kita bisa menghasilkan satu pemain, taruhlah satu pemain hebat sekelas Marcelino dari asprof Jawa Timur, kedepannya kita bisa menghasilkan minimal, provinsi itu ada berapa ya sekarang? 35 ya, 36, gue lupa. Minimal kita bisa menghasilkan 35 pemain kedepannya selevel Marcelino. Kalau bayangannya adalah kita bisa menghasilkan satu pemain sekelas Marcelino, satu asprof. Kan sebenarnya tidak mustahil kan itu terjadi. Makanya kalau bisa kolaborasi ini harus ada gitu ya. Oke, good luck buat Pak Erick Thohir. Balik lagi, ini cuman pandangan gue, opini gue, dan juga saran gue sebagai penonton. Tolong jangan ada yang pelintir gue ini pengamat dan lain-lain. Enggak, gue bukan pengamat, gue ini penonton ya. Gue ini penonton dan gue ini netizen. Gue memberikan saran menurut pandangan gue sebagai netizen. Bye.